Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang fikih yang berkaitan dengan medsos, dengan para pengguna HP ya. Karena saya rasa ini di antara perkara yang semua orang ya perlu untuk mengetahuinya ya. Siapapun di antara kita ya pasti punya HP dan pasti bermain medsos ya. Dan semua melakukannya ya. Laki-laki, perempuan, anak muda, kakek-kakek, nenek-nenek ya. Bahkan anak-anak juga punya Instagram kadang-kadang. Ya, hampir semua orang terjebak dengan yang namanya HP dan medsos ya. Maka insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan sedikit fikih yang berkaitan dengan HP atau medsos agar kita lebih berhati-hati, karena kalau kita salah menggunakan media tersebut maka bisa mendatangkan bencana yang besar bagi kita. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya waktu dalam Islam adalah sangat berharga. Kalau orang mengatakan al-waqtu kadzahab, waktu itu seperti emas, maka kita umat Islam mengatakan al-waqtu agla minadz-dzahab, bahwasanya waktu itu lebih berharga daripada emas, lebih berharga daripada perak, lebih berharga daripada dolar. Sungguhnya harta itu datang dan pergi. Harta meninggalkan kita dan dia akan datang lagi sebagaimana yang kita ketahui. Adapun waktu, jika sudah pergi maka tidak akan kembali lagi. Waktu yang itu sudah pergi maka tidak akan pernah kembali lagi. Oleh karenanya dalam Al-Quran banyak sekali Allah bersumpah dengan waktu. Di antaranya wal asr, demi masa, demi waktu. Bisa diartikan demi masa secara umum, bisa diartikan demi waktu asar. Intinya bersumpah dengan waktu. Apakah waktu secara umum atau waktu asar? Demikian juga sumpah-sumpah yang lainnya. Wadduha, demi waktu duha, itu juga waktu. Wal laili, demi malam. Wan nahari, demi siang. Ya. Allah banyak bersumpah dengan waktu. Karena waktu itu perkara yang penting dalam Islam. Oleh karenanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Dan dialah yang menjadikan malam dan siang silih berganti ya bagi orang yang hendak ya mengingat, mengambil pelajaran atau untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu itu dijadikan oleh Allah agar kita bersyukur, agar kita mengambil pelajaran, agar kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara nikmat yang sering terlupakan adalah waktu luang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang banyak orang terpedaya. Maghbun artinya tertipu, terpedaya. Dua nikmat tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang ya. Sehingga orang tidak memanfaatkan waktu luangnya untuk kebaikan, malah menghabiskan waktu luangnya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan untuk mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bagaimana para salaf dahulu, mereka benar-benar perhatian terhadap waktu, terhadap umur, karena waktu adalah umur. Sebagaimana perkataan Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, dia berkata, "Ya ibn Adam, innama anta ayyam, fa idza dhahaba ba'dhuha dhahaba ba'dhuk, wa idza dhahaba ba'dhuka yushiku an yadhhaba kulluk." Kata Hasan Al-Basri, wahai anak-anak Adam, sungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari. Umurmu adalah kumpulan hari-hari. Fa idza dhahaba ba'dhuha, kalau sebagian hari telah pergi darimu, berarti dhahaba ba'dhuk, berarti sebagian umurmu telah pergi. Sebagian dari dirimu telah pergi. Wa idza dhahaba ba'dhuk, dan telah jika sebagian darimu telah pergi, yushiku an yadhhaba kulluk, maka dikhawatirkan akan hilang seluruhnya darimu. Jadi jika hari-hari semakin bertambah, hari-hari semakin pergi, berarti semakin berkurang usia kita. Karenanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, "Ma nadimtu ala syai'in nadamati ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazdad fihi amali." Tidak pernah aku menyesal terhadap sesuatu seperti penyesalanku terhadap hari yang terbenam mataharinya pada hari tersebut, ajalku berkurang, umurku semakin sedikit, sementara amalku tidak bertambah. Itu hari yang paling aku sesali. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Ini menunjukkan perhatian beliau terhadap waktu. Tidak ingin waktu hilang sia-sia. Waktu berkurang, ajal semakin mendekat.
Umur semakin habis sementara amal tidak bertambah. Maka dia berkata, "Inni la ubghidur rajula arahu farighan la fi umri dunyahu wa la fi umri ukhrahu." Aku sangat benci melihat seorang dalam kondisi kosong, tidak ada kegiatan, tidak sedang dalam kegiatan dunia yang bermanfaat atau tidak dalam kegiatan akhiratnya yang bermanfaat. Hanya buang-buang waktu. Hanya buang-buang waktu. Demikian juga para ulama, mereka begitu benar-benar memperhatikan waktu. Sampai-sampai disebutkan bagaimana Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kalau beliau melihat orang-orang Arab-Arab sedang berkumpul, kemudian minum kopi, ngobrol-ngobrol, dia mengatakan, seandainya saya bisa beli waktu kalian, saya akan beli waktu kalian. Kenapa? Dia kekurangan waktu untuk belajar, untuk menulis, untuk berdakwah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar dia merasa kekurangan waktu, ya. Saya rasa kita juga banyak begitu. Kadang-kadang merasa kekurangan waktu, ya. Tatkala kerja enggak selesai-selesai waktunya, kurang. Dagang enggak selesai-selesai waktunya, kurang. Untuk urusan dunia sering kita merasa kekurangan waktu. Untuk urusan dunia kita sering merasa kekurangan waktu. Nah, yang kita inginkan untuk urusan akhirat, hendaknya kita merasa kekurangan waktu. Sehingga kita bisa benar-benar menjadikan waktu sangat efisien, bermanfaat dalam kehidupan kita. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat menyedihkan jika kita dapati ada orang yang dia tidak peduli dengan waktunya. Dia buang waktunya pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan sebagian orang saking luang waktunya sampai ada istilah membunuh waktu, bingung mau ngapain, ya. Bete di rumah mau ngapain? Mau ngabisin waktu. Dia kelebihan waktu luang. Ngapain? Ya udah, dia mau maksiat, dia mau jalan-jalan, dia mau ngabisin waktu. Sementara banyak orang-orang soleh kekurangan waktu. Mau nulis buku, waktu enggak ada. Mau dakwah, waktu enggak ada. Ya. Mau ini, waktu enggak ada. Ya. Sebagian orang malah berlebihan waktu sehingga dia mau entah mau buang kemana. Jadi sangat menyedihkan kalau ada orang kemudian buang waktunya pada hal yang tidak bermanfaat. Apalagi dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih menyedihkan lagi kalau dia ngambil waktu orang, dia ngajak orang untuk buang waktu sama-sama dengan dia. Sudah waktunya dia buang tidak bermanfaat, dia ngajak orang untuk membuang waktu mereka pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan kita di zaman sekarang ini ada perkara yang sangat, ya, yaitu menimpa semua orang adalah saya katakan masalah internet. Internet dan media sosial dengan berbagai macam bentuknya, dengan Facebooknya, dengan Instagramnya, dengan Twitternya, apalagi Telegramnya, apalagi WhatsAppnya. Siapa yang tidak punya WhatsApp? Coba angkat tangan. Saya kasih hadiah kalau nggak punya WhatsApp. Siapa yang nggak punya WhatsApp? Siapa yang nggak punya HP? Mustahil nggak punya HP. Ada orang, HP-nya jadul, ternyata HP smartphone-nya dia sembunyikan. Yang dia tunjukkan HP jadulnya. Si fulan Masya Allah enggak punya HP-nya, saya lihat HP jadul. Enggak Ustaz, itu ada HP smartphone-nya dia sembunyikan. Oh begitu. Jadi maksud saya kagum ada orang zaman sekarang punya HP enggak ada HP smartphone, semuanya HP jadul. Tapi ya mungkin ada saja, tapi saya rasa kebanyakan orang punya HP ada internetnya, ya. Ada internetnya. Dan sebenarnya internetnya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manfaat yang bisa kita peroleh dari internet, ya. Dengan adanya internet, dengan adanya media sosial, dengan adanya WhatsApp, dengan adanya Twitter, Instagram, kita bisa melakukan banyak kebaikan. Di antaranya mudah kita mengatur waktu, ya. Ya. Bisa mengatur waktu dengan adanya Google, kita bisa kira-kira ke sana berapa jam meskipun kadang-kadang ngawur, ya. Ya. Kita bisa mencari berita-berita yang bermanfaat, bisa mengatur waktu kita. Dengan mudah kita bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara, kerabat-kerabat dari jauh, kita bisa video call, kita bisa telepon. Sekarang mudah semuanya, alhamdulillah. Ya. Dengan internet kita bisa berdakwah, dengan internet kita bisa live, menyampaikan pengajian-pengajian, kita bisa beri manfaat kepada orang lain. Dengan internet kita bisa jualan online. Ya. Dengan internet kita bisa berhubungan dengan kawan-kawan lama kita. Ya. Sebenarnya banyak manfaatnya bagi yang menggunakannya untuk manfaat. Ya. Tetapi di sisi lain, internet adalah bencana.
bahkan bencana yang sangat besar. Bencana bagi umat Islam secara umum. Bencana yang luar biasa. Hampir semua orang punya HP, hampir semua orang punya internet. Ya. Bagaimana tidak dikatakan bencana HP ini ya? HP ini bencana. Banyak kaum muslimin, mungkin termasuk kita-kita ini ya. Kalau bangun tidur yang pertama dia lihat adalah HP-nya. Belum baca doa bangun tidur. Alhamdulillah di ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Doanya belum dibaca, langsung lihat HP. Ya, lihat berapa WhatsApp pertama dilihat, pesan pertama dilihat, ada email yang masuk keluar atau tidak. Ya, pertama dilihat HP-nya. Sebelum baca bangun doa bangun tidur. Dan sebelum dia tidur lagi dia baca HP juga, murojaah HP. Dia tidak baca ayat kursi, dia tidak baca doa mau tidur, dia tidak baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Padahal doa mau tidur tuh banyak zikir-zikir sebelum tidur. Di antara zikir yang paling banyak, kalau kita mau lihat-lihat dalam doa-doa, buku-buku doa, yang paling banyak doa zikir sebelum tidur. Zikir sebelum tidur. Kenapa? Karena Anda kalau sudah tidur, Anda pasrahkan diri Anda kepada Allah. Anda pasrahkan ruh Anda kepada Allah. Entah bisa bangun atau tidak, enggak tahu. Makanya zikirnya banyak sekali. Zikirnya banyak sekali. Ya. Namun gara-gara murojaah WhatsApp, ya, tidak sempat zikir sama sekali. Lihat ya, dibaca HP di siang hari, ya luar biasa. Dalam kegelapan dibaca, ya sambil nyetir, luar biasa. Ya. Kuatnya murojaah HP. Akhirnya apa? Sebelum tidur lihat HP. Apa ini bukan musibah? Ini musibah. Ini musibah. Ya. Di antara musibah ya yang ditimbulkan oleh HP gara-gara media sosial, smartphone dan yang lainnya, kita dapati dua orang suami istri satu kamar, bahkan di atas satu ranjang, badannya berdekatan, ya, tapi masing-masing sibuk dengan apa? HP-nya. Tidak ada tawa canda di antara mereka, tidak ada senyuman di antara mereka. Masing-masing tersenyum tapi sama HP-nya. Dia tertawa dengan HP-nya. Dia asik scrolling. Suaminya scrolling, istrinya juga apa? Scrolling. Coba waktu scrollingnya digunakan untuk scrolling kepala istrinya, masya Allah kan? Jangan gini, ya gini. Ya sekarang. Nanti ketawa sini. Entah berapa maksiat yang dia lihat waktu dia scrolling. Entah berapa banyak maksiat yang lihat waktu dia scrolling. Apa ini bukan musibah? Ini musibah. Musibah. Kemudian musibah kepada anak-anak. Anak dikasih HP. Sudah, anak kalau sudah dikasih HP, main game online lah, game inilah. Anak sekarang, anak SD aja punya Facebook, akun Facebook. Anak SD punya akun Twitter. Sebagian anak punya akun Instagram. Ya Allah. Kalau dapat pegang HP, sudah. Dia sibuk main HP, main game. Jadi anak kecil dari 3 tahun, 4 tahun sudah sibuk main HP. Kalau anak-anak sudah dikasih HP, dia tidak mau dekat dengan orang tuanya. Dia tidak mau dekat. Dia lebih senang dalam dekapan HP daripada dekapan orang tuanya. Orang tuanya alhamdulillah juga kebetulan, alhamdulillah anak saya main HP, jadi saya sibuk sendiri juga main HP. Anak sibuk, saya juga sibuk. Anak nangis langsung kasih HP. Sudah, anaknya sudah dikasih HP, diam, menang, udah. Orang tua juga menang juga, diam juga, sama-sama sibuk. Jadi ini adalah khianat kepada anak-anak. Anak-anak jauh dari orang tua. Ya, maka kalau ada anak kita sudah idman, sudah kecanduan HP, ambil HP-nya. Nangis biarin aja. Kalau Anda ingin sayang kepada anak Anda, kalau Anda ingin anak Anda sayang kepada Anda, kalau anak Anda ingin Anda gendong dia, Abi gendong, Umi gendong, ambil HP-nya. Kalau enggak akan hilang hal tersebut. Dia lebih senang main HP daripada digendong, dipeluk orang tuanya. Ya. Kelezatan kehidupan hilang kalau begitu caranya. Ya, kenikmatan hidup hilang. Maka hati-hati kalau ada anak sudah mulai main HP, ambil HP-nya, paksa, nangis biarin aja. Nangis paling sehari 2 hari, seminggu nangis enggak apa-apa, gratis. Nangis aja enggak apa-apa. Ya. Daripada nanti dia akhirnya rusak, kita yang merusaknya. Betapa banyak anak-anak rusak gara-gara HP. Kemudian betapa banyak maksiat yang kita lihat di HP, laki maupun perempuan. Siapa kalau masuk Instagram tidak melihat hal yang haram?
Siapa yang masuk ke Twitter tidak melihat yang haram? Facebook iklan sana sini. Pasti kita melihat hal yang haram. Pasti. Dahulu kita melihat aurat wanita, kita merasa itu berat bagi kita. Orang saleh melihat aurat wanita dia merasa berat. Sekarang jadi terbiasa. Tiap hari dia lihat. Jangankan kita malu melihat wajah wanita, kita menundukkan pandangan. Sedangkan pahanya, betisnya, buah dadanya semuanya bisa kelihatan tatkala di HP. Akhirnya kita terbiasa melihat hal yang haram jadi sesuatu yang biasa. Rasa malu pun hilang dari diri kita. Rasa malu kepada orang lain hilang, rasa malu kita kepada Allah pun hilang. Musibah. Ini menimpa semua orang. Oleh karenanya ini bencana luar biasa HP ya. Saya sering sampaikan kalau dahulu orang ingin selamat dari maksiat, maka hendaknya dia menetap di rumahnya. Sebagaimana kata Nabi SAW, tatkala seorang bertanya, "Ya Rasulullah, kaifan najat?" Ya Rasulullah, bagaimana cara selamat? Kata Nabi SAW, "Ihfaz lisanak." Jagalah lisanmu, wal yasa' baituk. Hendaknya rumahmu menjadi lapang bagimu. Itu jangan keluar rumah, di rumah saja. Ya. Kalau zaman dulu tidak keluar rumah selamat. Zaman sekarang orang dalam rumah dia bisa bermaksiat. Kenapa? Karena HP-nya selalu dia bawa. Ya. Jadi betapa banyak bencana yang dilakukan oleh orang dengan adanya media sosial, dengan adanya HP. Kemudian betapa banyak orang gara-gara HP tidak punya adab. Ngobrol sama orang, ya. Sibuk sendiri. Ngobrol sama suami mau ngomong tidak diperhatikan. Ya Mas. Ya, ntar Mas. Lagi asik dia. Istrinya aja ngobrol juga gitu. Iya sayang. Apa sih sayang? Apa tadi? Enggak punya adab. Sibuk dengan HP. Dengan ustaz pun demikian. Lagi pengajian main HP. Ustaznya lagi teriak-teriak konsentrasi, dia lagi main HP. Jadi menghilangkan adab. Adab dalam bergaul, adab dalam berbicara. Masuk ada kumpulan silaturahmi, ada bapak, ada ibu, ada kakak, ada adik, semuanya sibuk main-main HP-nya sendiri. Terus bagaimana mau silaturahmi? Kapan mau ngobrol-ngobrol? Makanya saya pernah dengar ada suatu di Saudi ada yang punya ide. Begitu dia mengadakan acara silaturahmi, di depan pintu ditulis tempat meletakkan HP. Semua HP harus taruh situ. Jadi sebelum masuk ruangan, semua HP taruh di luar. Kalau udah masuk sudah, jadi ceria itu kehidupan itu. Tawa sini ngobrol. Kalau sudah HP dibawa sudah selesai. Masing-masing punya kesibukan dengan HP-nya. Ya. Baik, dengan HP. Betapa banyak orang yatazayyan bima la yu'tah, berhias dengan apa yang tidak dia miliki. Menampakkan seakan-akan dia orang hebat padahal tidak. Menulis status-status yang mengajak kepada kebaikan padahal dia tidak melakukannya. Nulis status-status yang melarang untuk melakukan hal yang haram padahal dia melakukannya. Menggambarkan kepada orang lain bukan hakikat dirinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Seorang yang berhias dengan apa yang tidak dia miliki seakan-akan dia memakai dua pakaian kedustaan. Dia mendustai dirinya sendiri, dia tahu dia dusta dan dia dusta kepada orang lain. Dua pakaian kebohongan dia pakai. Betapa banyak orang demikian. Dengan adanya medsos ini banyak orang ingin tenar. Sekarang orang mau viral gampang, bikin aneh-aneh saja. Ya. Ikut lagu inilah, ikut nyanyi, goyang-goyang lah. Apalagi TikTok apa orang bilang. Saya itu enggak tahu sampai itu apa itu. TikTok muncul muka-muka kucing-kucing apa itu. Itu apa TikTok ya? Apa sih? Jangan pura-pura enggak tahu ya. Akhirnya apa seperti ini? Niru-niru lagu, niru apa? Ya Allah. Buat viral ya. Buat viral. Padahal mencari ketenaran itu haram dalam Islam, enggak boleh. Enggak boleh orang cari tampil beda itu enggak boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man labisa thawba syuhratin fid dunya, albasahu Allahu thawba madhallatin yaumal qiyamah." Barang siapa memakai baju ketenaran di dunia, Allah akan menjadikan dia pakai baju kehinaan pada hari kiamat kelak. Dia pakai baju terlalu indah supaya orang melihat dia seluruhnya, maka ini haram hukumnya. Atau dia pakai baju terlalu lusuh
robek-robek masih dia pakai supaya jadi pusat perhatian, sama itu juga hukumnya haram. Dia pakai baju ya terlalu aneh. Akhwat misalnya pakai baju warna-warni terlalu rame ya. Ada bunga melati, bunga mawar, bunga semuanya di bajunya sama. Tidak boleh ya. Pakai warna-warni merah, kuning, hijau di langit yang biru, lengkap semuanya. Ini juga tidak boleh menjadi perhatian orang. Atau model baru yang sangat menawan sehingga banyak orang melihat. Makanya disebut dalam hadis, sinfani min ahlin nar, lam arahuma, dua golongan yang aku lihat mereka di neraka jahanam, di antaranya wanita ya. Kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun, yaitu para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berjalan berlenggak-lenggok dan menarik perhatian orang. Mumilat artinya di antara tafsiran menarik perhatian orang. Kemudian kepala mereka seperti punuk onta. Ini kata sebagian ulama isyarat dia memakai suatu hal yang menarik perhatian. Ya. Ini saja tidak boleh. Kenapa? Karena menarik perhatian dalam Islam, menarik perhatian enggak boleh, mencari ketenaran, enggak boleh. Ya kalau Anda kemudian melakukan sesuatu yang baik, tahu-tahu tenar bukan niat Anda, enggak ada masalah. Itu pun ujian bagi Anda. Tapi sengaja mentenarkan diri ya, dengan melakukan hal yang aneh-aneh, ini tidak boleh. Ini banyak dilakukan di media sosial. Pakaian membuat ketenaran tidak boleh. Pakai mobil yang terlalu canggih buat orang semua melihat Anda juga tidak boleh. Ya. Pakai motor yang terlalu canggih juga buat orang perhatian sama Anda juga tidak boleh hukumnya. Sudah motornya gede, suaranya gede, kemudian bajunya macam-macam, nggak boleh. Antum punya hobi oke lah, tapi hati-hati. Hati-hati, jangan sampai niatnya untuk apa? Tampil beda. Jalan di tengah jalan supaya dilihat oleh semua orang, enggak boleh. Mungkin pahit saya ucapkan, tapi harus saya ucapkan. Nah, di media sosial orang banyak seperti itu. Penampilan macam-macam, gaya macam-macam ya. Entah ini, entah anu, supaya apa? Supaya viral, supaya dilihat oleh orang banyak ya. Maka ini tidak dibenarkan dalam syariat. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan musibah medsos ini bukan hanya menimpa orang-orang awam ya. Bahkan menimpa orang-orang yang mulia ya, menimpa orang-orang yang harusnya menjadi teladan, sebagian menuntut ilmu, menimpa sebagian ustadz, menimpa sebagian orang-orang hebat ya. Musibah, akhirnya dia terbawa dengan aliran medsos sehingga menjatuhkan harga dirinya di hadapan masyarakat atau menjatuhkan harga dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala meskipun disanjung-sanjung oleh masyarakat. Di antaranya gara-gara medsos ini, ya, orang punya akun, akhirnya dia menceritakan seluruh amal soleh yang dia lakukan. Seluruh dia ceritakan. Bitafasilihi, dengan terperinci. Dia umrah, dia ceritakan, saya sudah sampai sini, kemudian shooting lagi. Saya lagi tawaf nih, shooting lagi. Lagi umrah nih, shooting lagi. Lagi sa'i, shooting. Lagi doa, shooting ya. Semuanya shooting, semua di live kan. Ya. Maksudnya apa ya? Lagi dakwah ke mana-mana, shooting, lagi pergi ke orang-orang miskin bersedekah, shooting. Semuanya dia ceritakan, sedekah dia, dakwahnya mungkin ke tempat-tempat yang jauh, ke belantara, dia tunjukkan bagaimana dia sudah sampai ke tempat-tempat yang susah dalam rangka berdakwah. Ya akhi, ngapain ya akhi? Buat apa? Kecuali ada maslahat yang sangat besar. Kalau enggak ya bahaya. Bahaya. Saya bukan cuma itu, keluarganya Bu dia ceritakan nih lagi sama istri nih, kemudian dia live. Istri pertama, istri kedua nih, waktu ditonjok istrinya dia tidak live. Saya bilang, ya Ustaz kan boleh, tapi sebaiknya jangan, ngapain seperti itu. Banyak hal yang privasi tidak perlu orang tahu. Ya, kita bongkar aurat kita dilihat semua orang biar tahu. Ya, bagaimana lekuk tubuh istri kita, bagaimana mancungnya hidung istri kita, bagaimana mata istri kita yang begitu lentik. Orang lihat semua akhirnya. Kalau Anda orang awam mungkin apa? Anda ustaz, Anda dai, tidak seharusnya demikian. Semuanya diceritain. Padahal dalam
Islam asalnya kita menyembunyikan amal soleh kita. Dalam Sahih Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyal khafi." Sungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang berkecukupan, merasa cukup. Al-khafi yang itu di antaranya menyembunyikan amalannya. Tidak ingin kelihatan, tidak ingin tampil. Di mana? Di antara man al-khafi tidak ingin tampil. Tidak ingin menjadi sorot perhatian. Ya. Sebisa mungkin kita menyembunyikan amal soleh kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yastata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal soleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Maka lakukanlah. Amal soleh yang tersembunyi pahalanya lebih besar daripada amal soleh yang dinampakkan. Akhirnya sebagian orang semuanya apa yang dilakukan dia ceritakan. Berbaktinya sama orang tuanya dia ceritakan. Bagaimana baktinya kepada orang tuanya. Bagaimana kasih sayang kepada istrinya dia ceritakan. Bagaimana sayangnya kepada anak-anaknya dia ceritakan. Ya, ngapain cerita semuanya? Itu amal soleh. Anda ingin supaya disanjung-sanjung oleh manusia? Saya katakan kalau orang awam mungkin, tapi kalau para dai saya rasa tidak seharusnya demikian. Tidak seharusnya demikian dia menampakkan seluruh kegiatan dia. Ya. Mungkin niatnya baik dan kita berharap niat mereka baik, tapi sangat rawan. Saya katakan sangat rawan hal tersebut. Membuka pintu-pintu riya, membuka pintu-pintu ujub, ya, dan pintu-pintu yang lainnya. Dan asalnya seorang berusaha menyembunyikan amal solehnya. Ya. Jadi ini saya katakan musibah yang menimpa orang-orang alim, para penuntut ilmu, para dai, ya. Kemudian dia menampakkan segala kegiatannya. Akhirnya menjadi ajang komentar orang. Ada ustaz misalnya rumahnya bagus, kemudian dia nampakkan. Orang bilang, "Ustaz kok rumahnya bagus, kok enggak zuhud?" Padahal ustaz kan tidak harus miskin. Tapi kenapa dia tampakkan pada orang-orang bahwa ini rumah saya, ini kolam renang saya, ini semua saya. Kemudian tampakkan, ya orang jadi pembicaraan. Dia salah sendiri. Ya. Ada ustaz mungkin naik helikopter, naik jet, kemudian ditampakkan. Ya enggak apa-apa sebenarnya, cuma kan nanti jadi omongan orang. Ya. Ngapain juga nampakkan naik helikopter, naik jet ya kemana-mana ya, enggak perlu. Ini saya katakan untuk orang awam mungkin boleh, tapi kalau untuk qudwah yang jadi panutan maka hendaknya menghindar dari hal-hal seperti ini. Tidak semua privasi kita kemudian kita share ya, kepada orang lain ya. Apalagi kita publish dilihat oleh banyak orang. Kemudian akhirnya banyak orang juga demikian ya. Tatkala ada orang muji dia, kemudian dia nukil pujiannya di statusnya. Dipuji oleh si fulan, dipuji oleh si fulan. Maksudnya apa nukil pujian orang? Maksudnya apa Anda nukil pujian orang, taruh di wall Anda, taruh di status Anda? Buat apa? Sebenarnya dia terjebak dengan aliran medsos. Orang-orang awam seperti itu dia pun ikut-ikutan. Akhirnya menukil pujian-pujian orang tentang dirinya dia nukilkan. Ya. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul maddahin fahsu ala wujuhihim turab." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau melihat orang-orang yang suka muji-muji, maka lemparkanlah pasir di wajah mereka. Bukan malah dinukil pujiannya. Dia terpedaya. Bangga, pengikut sudah sekian. Sudah ratusan ribu, sudah 1 juta pengikut, sudah 10 juta pengikut. Ya akhi, apa? Memang kalau pengikut banyak berarti Anda kedudukannya di sisi Allah tinggi? Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungan jumlah yang banyak menunjukkan kebenaran, tidak ada hubungannya. Kata Nabi, "Ruba as'ad akbar madfu'un bil abwab law aqsama Allah la abarrahu." Betapa banyak orang rambutnya semerawut penuh dengan debu, kalau dia bertamu ditolak, tidak ada yang hormati dia. Tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah akan penuhi sumpahnya. Tidak ada hubungan yang pengikut banyak, kemudian yang hadir banyak, bangga taruh alhamdulillah yang hadir sekian puluh ribu. Buat apa ya? Kita bangga-banggakan hal tersebut. Kalau orang yang muji biarinlah orang. Dan Anda jangan terpedaya dengan pujian mereka. Tapi Anda memuji diri Anda sendiri. Alhamdulillah dengan berkat Allah yang hadir sekian. Berkat Allah. Ini niatnya apa saya sebut seperti itu? Saya tidak berbicara tentang orang awam, saya bicara tentang para asatidzah, para dai, para panutan.
yang harus benar-benar detail tentang memperhatikan masalah niat mereka. Dan saya berbicara demikian bukan berarti saya bersih dari itu semua. Saya juga takut akan hal tersebut. Saya juga mungkin terjebak dalam hal tersebut. Maka saya ingatkan diri saya sebelum saya ingatkan orang lain. Jangan terpedaya dengan ujian, jangan terpedaya dengan jumlah yang banyak. Seorang ulama berkata, 2 orang yang hadir dalam pengajian, kalau seorang dai tersebut ikhlas lebih baik daripada 2 juta followers, ternyata dia tidak ikhlas dengan Twitternya, dengan tweet-tweetnya, dengan kecauannya. Ya dia bikin tweet yang retweet misalnya 1 juta, ternyata niatnya tidak tulus, enggak ada faedahnya. Masuk surga tidak harus tenar. Ketenaran itu adalah ujian yang sangat berat. Kalau Anda bisa masuk surga tanpa harus tenar, maka itu yang terbaik. Kalau Anda bisa masuk surga tanpa harus tampil, maka itu yang terbaik. Cuma kita dai harus tampil, kalau enggak tampil repot nanti. Kita harus tampil supaya dilihat oleh orang, supaya tersebar kajian-kajian kita. Tapi kalau Anda bisa tenar tanpa tampil itu terbaik. Contoh jadi donatur enggak usah tampil. Jadi panitia enggak usah tampil. Kalau bisa enggak tampil lebih baik, lebih selamat. Apa kata sebagian ulama? Ahrazul amalai minasyaitan al-amalu sir. Amal yang paling selamat dari gangguan syaitan adalah amal yang tersembunyi. Amal yang tersembunyi. Kemudian juga sebagian orang tokoh atau yang lainnya terpedaya dengan akhirnya jadi jatuh derajatnya tatkala ya ikut-ikutan mengeser semua berita yang masuk. Ada berita dia segera share. Ternyata sudah yang followersnya sudah baca sekian banyak, berita hoax misalnya. Enggak benar. Atau sedikit-sedikit ada masalah segera dia kasih analisa. Ada permasalahan besar sedikit-dikit tidak dia gatal harus kasih analisa, harus komentar. Kalau enggak komentar enggak bisa tidur, harus komentar. Siap ada masalah harus komentar. Supaya apa? Supaya followersnya terus, Ustaz ini bagus, komentar terus. Tidak semua harus kita komentar. Ada permasalahan. Kalau Anda mau komentar itu seharusnya dibikin muktamar mungkin berbulan-bulan mempelajari masalah ini baru bisa keluar solusi yang benar. Ini baru keluar masalah pagi hari, sore sudah bikin komentar. Jangan sore ya, baru keluar langsung bikin komentar. Akhirnya apa? Mungkin orang-orang yang bodoh-bodoh orang ini hebat, tapi orang-orang yang cerdas tahu ini orang bahlul. Begitu ceroboh. Orang-orang awam senang seperti itu, followersnya senang, bertambah followersnya. Tapi orang-orang yang ngerti, ini enggak benar seperti ini. Maksud saya menyampaikan ini bahwasanya fitnah medsos ini bukan hanya menimpa orang awam, bahkan semua orang ya. Orang-orang yang panutan, para ustadz, para dai, ya. Para pejabat, para tokoh yang seharusnya mereka bisa menjaga diri, akhirnya terjebak juga dalam aliran media sosial tersebut. Dikarenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus sadar ya bahwasanya umur kita, waktu kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'." Tidak akan bergeser 2 kaki seorang anak Adam sampai ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya an umrihi fima afna, tentang umurnya, kemana dia habiskan, tentang waktunya maksudnya. Kemana dia habiskan waktunya tersebut. An syababihi fima ablah, masa mudanya kemana dia habiskan. Jadi umur kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu kita banyak kita gunakan untuk media sosial, banyak sekali. Terbuang-buang. Banyak. Sehingga akhirnya untuk kebaikan kita tidak bisa lakukan. Betapa banyak orang ya untuk medsos dia sisihkan waktu yang begitu banyak. Untuk baca Quran enggak sempat. Sehari bisa jadi 1 lembar pun tidak dia baca. Satu halaman pun tidak dia baca. Sementara wall orang dia baca. Betapa banyak wall orang dia baca. Berpindah dari satu akun ke akun yang lainnya. Ukhti ini, ukhti anu. Ukhti ini, ukhti anu. Yang laki-laki. Cari ukhti, akun ukhti. Yang akhwat sama. Cari abu ini, abu ini. Berwol-wol dia lihat, sementara sehalaman Al-Quran tidak dia baca. Habis. Orang sibuk dengan HP, sampai seminggu lewat tidak telepon orang tuanya. Jangan seminggu, sebulan tidak telepon orang tuanya.
Hari-hari berlewat tidak telepon orang tuanya, tidak silaturahmi. Kapan menjenguk ibunya, kapan menjenguk adiknya, kakaknya. Waktu untuk medsos luar biasa. Untuk buat status, untuk mengecek berapa yang like, waktunya terus jalan, tidak berhenti. Padahal semua waktu itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingatkan para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kalau Anda membuka akun, ingat ini. Kalau Anda membuka akun Facebook atau akun Twitter atau akun Instagram, berarti Anda telah membuka pintu hisab yang baru. Harusnya Anda tidak dihisab dari sisi ini, Anda akan dihisab dari sisi ini. Dan ingat, semua yang Anda lihat akan dihisab. Semua yang Anda lihat akan dihisab. Semua yang Anda dengar akan dihisab. Semua yang Anda ucapkan akan dihisab. Semua yang Anda tulis dalam status akan dihisab. Semua yang Anda publish akan dihisab. Semua yang Anda komentari akan dihisab, dicatat. Meskipun komentarnya sudah Anda hapus, akan tetap tercatat di Lauhil Mahfuz, tercatat di catatan malaikat, akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua komentar, ya, semua status, semua uploadan, semuanya akan dicatat. Maka kalau bisa Anda tidak punya akun itu lebih baik. Ustaz punya akun enggak? Saya punya jelas. Saya punya akun Facebook, Twitter, Instagram enggak ada orang yang bikinnya. Sudah orang yang jalani, saya enggak buka. Kalau akun Facebook ada karena saya harus ya tulis-tulis sesuatu di situ ya. Tapi saya katakan kalau bisa tidak punya akun lebih baik, karena kalau Anda buka akun berarti Anda buka pintu untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, catatan amal la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Catatan amal yang akan ditampakkan pada hari kiamat kelak, suatu pun tidak ada yang ditinggalkan, semua dicatat, yang kecil maupun yang besar, yang nampak maupun yang tersembunyi, yang jelas maupun yang detail, semuanya akan dinampakkan pada hari kiamat kelak. Semuanya. Hati-hati. Sudah berapa tahun Anda punya akun Twitter? Hisabnya udah panjang banget ya. Orang aja punya Twitter 1 bulan sudah berapa banyak hisab yang akan dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Instagram ya, betapa banyak hisab akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bisa tidak punya akun lebih baik, tapi kalau punya silakan, tapi hati-hati. Hati-hati. Jangan gunakan kecuali untuk kebaikan. Taib, hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menyebutkan beberapa kaidah-kaidah penting atau beberapa hal-hal yang penting yang berkaitan tentang medsos yang hendaknya diperhatikan para pengguna medsos, para pemilik akun, para pemilik WA, para anggota grup-grup WA ya. Hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini ya. Para pengguna internet secara umum. Sebelum saya mau lanjutkan, saya ingin tanya lagi. Ada yang enggak punya WA enggak? Siapa tahu nenek-nenek enggak punya. Ada ya? Ada enggak yang enggak punya WA? Semuanya punya. Ada yang enggak punya HP? Lebih parah lagi. Semuanya punya. La haula wala quwwata illa billah. Baik, kita lanjutkan. Berapa hal penting yang harus kita ketahui? Yang pertama ada kaidah namanya innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niat. Anda menggunakan HP, membuka akun, ya, membuka Twitter, Instagram, niatnya apa? Kalau karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda masuk internet, Anda berusaha mencari pelajaran-pelajaran yang baik, Anda berusaha untuk mencari video-video YouTube yang bermanfaat, maka mudah-mudahan dapat pahala. Dapat atau tidak dapat, dapat pahala. Karena Anda sudah berniat dengan niat yang baik untuk mencari kebaikan dari anugerah yang Allah berikan tersebut, kecanggihan teknologi, yaitu internet. Tapi kalau sebaliknya niat Anda adalah buruk, untuk mengadu domba di antara orang lain, untuk menyebarkan kerusakan, untuk melihat hal-hal yang haram, ya, maka berhasil atau tidak berhasil, Anda akan mendapatkan dosa. Berhasil atau tidak berhasil, Anda akan mendapatkan dosa. Kata Nabi SAW, ya, mengenai hal ini. Pertama, dalam hadis kata Nabi SAW, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima
fal qatil wal maqtulu finnar. Jika dua orang muslim sudah bertemu, berduel dengan dua pedang mereka, maka yang membunuh maupun yang terbunuh masuk neraka jahanam. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul? Kalau pembunuh jelas masuk neraka, dia membunuh orang. Tapi al-maqtul, kenapa yang terbunuh juga masuk neraka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Dia tadi juga ingin bunuh saudaranya, sudah berniat, sudah bertindak, tapi kedahuluan terbunuh. Sehingga dua-duanya masuk neraka, baik yang membunuh maupun yang terbunuh. Dijadikan dalil oleh para ulama, bahwasanya barang siapa yang sudah berusaha, sudah melakukan usaha namun gagal, tetap mendapatkan pahala keberhasilan. Barang siapa yang sudah berusaha namun gagal, maka tetap dapat pahala keberhasilan. Contoh seorang berusaha untuk haji, dia sudah daftar, dia sudah menunggu antrian, tahu-tahu dia meninggal dunia, belum sempat hajian. Tapi kita katakan mudah-mudahan dapat pahala haji. Kenapa? Dia sudah berusaha, sudah daftar, sudah ngumpulin duit, sudah setoran. Qadarullah meninggal sebelum dipanggil. Mudah-mudahan dapat pahala haji. Ini dalam kebaikan. Ya. Seorang misalnya ingin menyambung silaturahmi, sudah naik pesawat, sudah menuju, tahu-tahu ada musibah, tidak bisa sampai ke rumah orang tuanya. Tetap dapat pahala karena dia sudah berusaha. Dia sudah berusaha, sudah berjalan menuju ke rumah orang tuanya, namun gagal di tengah jalan, entah bannya pecah atau yang lainnya, sehingga tidak bisa sampai, tetap dapat pahala silaturahmi. Sebagian sahabat tidak bisa berjihad. Kenapa? Karena mereka sakit. Tinggal di Madinah, tidak bisa keluar, maka Nabi berjalan bersama para sahabat yang berjihad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna bil Madinah la rijalan masirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul udhur." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya di Madinah ada beberapa orang, tidaklah kalian kalian menempuh lembah kecuali mereka bersama kalian. Kok bisa ya Rasulullah? Padahal mereka di Madinah. Wa hum bil Madinah. Mereka di Madinah. Kata Nabi, benar. Habasahumul udhur. Karena mereka terhalang dengan udhur. Mereka sudah berusaha namun tidak bisa. Sakit. Tetap diberikan pahala seperti pahala berjihad. Ini dalam kebaikan. Dalam kemaksiatan juga demikian. Ya. Ada orang ingin mencuri. Tahu-tahu dia naik tangga, ingin manjat. Tahu-tahu ketahuan. Mau ngapain? Ya udah, ketahuan. Tetap dapat pahala mencuri meskipun tidak berhasil. Kenapa? Dia sudah berusaha. Dia sudah berusaha. Seperti ada anekdot, ada orang naik mau curi kedondong, naik pohon kedondong, tahu-tahu dia mengambil kedondong, ketahuan sama orang, "Yang ngapain kamu?" "Anu Mbak, cari layangan." "Buat apa layangan?" "Buat rujak," katanya. Ketahuan. Jadi, kalau sudah niat buruk dan sudah berusaha namun tidak berhasil, tetap dicatat sebagai pahala berhasil. Seorang yang misalnya masuk di internet, ingin melihat hal-hal yang haram, dia buka ini ternyata terblokir, sama saja seakan-akan dia sudah melihat hal yang haram meskipun dia tidak berhasil melihatnya. Seorang masuk, dia mencari-cari kesalahan saudaranya, dia cari nih, buka wallnya, dia buka akunnya, dia cari-cari kesalahannya, tidak dapat kesalahan, tetap dapat pahala mencari kesalahan. Kenapa? Dia sudah berusaha, namun tidak berhasil. Tetap mendapatkan pahala mencari kesalahan. Oleh karenanya ini kaidah yang penting, hati-hati tatkala bermuamalah dengan internet, dengan website, dengan yang lainnya, maka hati-hati. Kemudian yang kedua, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah berikutnya, niat yang baik tidak cukup. Harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus sesuai dengan syariat. Betapa banyak orang yang niatnya baik tapi ternyata melakukan kerusakan. Contoh, ada orang datang kabar di WhatsApp kemudian tentang hadis ini, disebarin, ternyata hadisnya palsu. Dia tidak cek terlebih dahulu. Dia ikut kena. Kenapa Anda tidak cek? Niat saya baik, niatnya baik tapi tidak benar. Ada ceramah-ceramah yang ngawur, dia ikut sebarkan, tidak boleh. Tidak boleh. Berarti dia ikut menyebarkan kesesatan. Niat saya baik Ustaz, niatnya baik tapi kamu salah, tidak boleh. Niat baik tidak cukup. Ada berita begitu datang langsung asal share saja, tidak boleh asal share. Ternyata beritanya hoax, ikut menyebarkan kedustaan, hati-hati, tidak boleh. Nanti perlu lagi klarifikasi lagi, repot. Terkadang orang sudah nyebarin sesuatu tidak mau klarifikasi, malu klarifikasi. Tidak semua harusnya kita sebarin. Ya.
Ada berita-berita yang menakutkan kaum muslimin, menimbulkan kekhawatiran. Ikut sebarin. Ini enggak boleh, hati-hati. Ternyata tidak benar. Kalaupun benar harus dicek maslahat atau tidak. Jadi jangan cuma sekedar niatnya baik, kemudian kita berdalil dengan niat yang baik, kita melakukan apa yang kita lakukan. Tidak boleh sembarang share. Ada cerita-cerita ngawur, cerita yang tidak hakikat, cuma karangan orang. Datang kemudian dia ikut sebarin. Tidak boleh. Niatnya baik pun tidak boleh. Niat baik tidak cukup. Harus sesuai dengan syariat. Kemudian di antara hal yang perlu saya ingatkan, jika Anda masuk dalam suatu grup WA atau grup yang lainnya, ya, maka hati-hati ya. Anda berarti dalam suatu majelis, namanya majelis grup. Kalau ternyata dalam majelis tersebut, dalam grup tersebut, ada kemungkaran, maka Anda harus bisa mengingkari. Ada ghibah di situ, Anda harus mengingkari. Ada namimah di situ, Anda harus mengingkari. Ada orang nyebarin foto-foto cewek, Anda harus ingkari, enggak boleh. Terbuka auratnya. Ya, enggak boleh. Ada orang menjatuhkan harga diri orang di situ, Anda harus ingkari. Kalau Anda tidak bisa ingkari, left. Kalau enggak berarti Anda ikut mendengarkan majelis ghibah. Ya. Paham? Kalau grup tersebut ternyata mendatangkan kemudaratan, tinggalkan grup tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan. Kemudian di antara yang perlu kita perhatikan, tatkala kita masuk dalam media sosial, sejengkel apapun kita, jangan suka mencaci maki, jangan suka mencela. Al-mu'min laisa bit-ta'an, ya, seorang muslim itu bukan mukmin, bukan orang suka mencela, suka mencaci. Mungkin kita lihat kemungkaran, tapi jangan kita hiasi wall kita dengan cacian, komentar kita dengan cacian. Ini sangat buruk ini. Banyak orang semangat sunnah tapi tidak beradab. Mencaci maki, apa faedahnya mencaci maki? Jauhi perdebatan dalam media sosial, masuk dalam grup debat, ngapain? Ya. Kemudian dalam Facebook debat, ya, di komentar debat-debatan paling banyak seperti itu ya. Ada berita di bawahnya komentar debat-debat toh ya. Debat-debat tidak ada manfaatnya, tidak memberikan orang dapat hidayah dan juga dia hanya menghabiskan waktu. Debat sama orang, debat luar biasa dengan Abu Fulan. Ternyata Abu Fulan tersebut bencong. Ngapain debat itu? Dia enggak tahu ya Abu Fulan ini siapa. Mungkin anak SD, sementara dia mungkin sudah kerja. Ngapain ngabisin waktu debat sama anak SD? Ngapain? Ini tukang minum khamr kita layani. Ngapain? Ya enggak usah. Ngapain? Enggak ada manfaatnya. Udah sampaikan kebenaran, enggak usah. Enggak usah. Debat-debat itu hanya habisin waktu. Kita tidak tahu siapa lawan bicara kita. Dan saya ingatkan bahwasanya dalam Islam tulisan hukumnya sama dengan ucapan. Tulisan hukumnya sama dengan ucapan. Hanya saja di media sosial kita lebih berani menulis. Berbeda kalau berhadapan langsung. Orang kalau berhadapan langsung ngomong kan mikir-mikir atau tidak? Mikir-mikir. Di depan dia badannya gede, badannya besar, kekar, dia ngomong juga hati-hati. Tapi kalau di media sosial tidak saling melihat, sudah caci maki, ngomong, asal nge-share akan bicara. Orang lebih berani untuk berbicara di media sosial karena tidak berhadap-hadapan. Maka hati-hati. Dalam Islam, tulisan hukumnya sama dengan ucapan. Kalau Anda berhati-hati dalam berucap, maka Anda lebih berhati-hati juga dalam menulis. Ya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu lafal pun yang terucap kecuali ada malaikat raqib atid mencatatnya. Maka saya katakan demikian pula, tidak satu tulisan yang tertulis kecuali ada malaikat raqib atid mencatatnya. Hati-hati. Kata Nabi SAW, innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatin nas, min sakhatillah la yulqilaha balan, yahwi biha fi nari jahannam. Atau kama qala Nabi SAW. Sungguhnya seorang mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah dan dia tidak peduli dengan kalimat tersebut, membuat dia tenggelam dalam neraka jahannam. Maka saya katakan demikian pula. Bisa jadi seorang menulis satu tulisan, bisa jadi seorang berkomentar dengan sesuatu komentar dan dia tidak pedulikan komentar tersebut, dampak baik atau buruknya tidak peduli. Pokoknya yang dia lepaskan dalam hatinya, ternyata membuat dia terjerumus dalam neraka jahannam. Hati-hati. Maka bukan berarti Anda di media sosial tidak tahu lawan Anda
bebas-bebas untuk berkomentar, bebas-bebas untuk mencaci maki. Sungguhnya tulisan sama dengan ucapan dalam Islam, sama-sama tercatat di sisi para malaikat dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat. Baik. Di antara hal yang harus Anda perhatikan, tidak semua kenikmatan yang Anda dapatkan Anda publish di medsos. Lagi jalan-jalan sama suami naik puncak gunung, kemudian selfie, kemudian masukkan ke Facebook. Bahkan menjadi wall picture. Di situ ditulis itu gambar lagi dia puncak gunung sama suami. Tidak semua kenikmatan Anda share. Tidak semua ibadah Anda share. Tidak semua privasi Anda share. Jangan. Lagi jalan-jalan tidak semuanya kita share. Lagi sama keluarga, lagi senang-senang. Kasihan ada orang-orang yang tidak kuat melihat kebahagiaan kita. Ada orang-orang yang miskin, kita makan di restoran mewah, kemudian kita share. Notanya kita foto sekian juta. Akhirnya nanti banyak orang yang melihat. Jadi risih melihatnya. Kemudian kita masuk di hotel yang mewah, kemudian kita foto lagi di depan hotel, kemudian masukkan di Instagram, masukkan di tidak semua, kecuali mungkin anggotanya terbatas. Terbatas teman-teman dekat tidak ada masalah. Tapi kalau terbuka dilihat oleh banyak orang, ini tidak baik. Tidak baik. Buat orang hasad, membuat orang sedih. Membuat orang hasad, buat orang apa? Sedih. Kalau dia tidak hasad, dia sedih. Waduh, itu orang, saya kok kapan bisa begitu? Sedih dia. Dia tidak hasad sama Anda, tapi dia sedih melihat kondisi dia. Akhirnya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadinya dia mesra sama suaminya. Suaminya kemampuannya hanya cuma jalan di Tugu Monas. Sementara suami orang lain bawa sampai ke luar negeri, akhirnya dia mulai benci sama suaminya. Dari dulu Tugu Monas terus. Kapan saya dibawa ke luar negeri? Padahal sebelumnya tidak pernah menuntut. Dia qanaah dengan pemberian suaminya. Gara-gara melihat anti yang mempublish, men-share kebaikan suami anti di media sosial, akhirnya dia pun mulai jengkel sama suaminya. Mulai dia tertarik sama suami anti. Hati-hati. Saya katakan, tidak semua kebahagiaan, kenikmatan kita share. Kasihan ada orang yang hasad, ada orang yang tidak hasad tapi dia sedih jadinya melihat kebahagiaan yang kita rasakan. Contoh sederhana, kita lagi ngobrol misalnya para suami. Ngobrol-ngobrol. Tahu-tahu ada seorang suami ngobrol tentang istrinya. Masya Allah, istri saya itu kalau bangun tidur langsung dia pijit saya. Kalau bangun tidur langsung dia, pokoknya gini, langsung siapin teh, langsung kue. Saya belum bangun sudah tersedia. Suami yang lain, waduh, istri saya kok nggak begitu ya? Pulang-pulang dia ngamuk sama istrinya. Padahal tadinya dia bahagia, enjoy saja. Gara-gara apa? Karena ini satu orang nge-share kebahagiaan dia tidak pada tempatnya. Dia tidak hasad, tapi dia akhirnya tidak bersyukur. Akhirnya dia marah sama istrinya. Padahal sebelumnya dia enjoy, happy aja. Ya. Olehnya tidak semua kebahagiaan kemudian kita share terhadap di media sosial. Kemudian yang saya perlu ingatkan lagi, jangan berkeluh kesah di medsos. Sebagian orang ada masalah sedikit ganti status. Ada masalah sedikit ganti status di WhatsApp, di grup WhatsApp semua orang lihat. Statusnya ganti, lagi diomelin suami, ganti status. Lagi diomelin istri, ganti status. Akhirnya aib keluarganya terbongkar. Dia curhat di medsos. Semua orang lihat. Dan ini membuka aib keluarga. Ini menjatuhkan harga martabat suaminya. Atau sebaliknya menjatuhkan harkat dan martabat istrinya. Secara tidak langsung dia menjatuhkan harkat dan martabat dirinya sendiri. Secara tidak langsung seakan-akan dia protes dengan takdir Allah. Dia mengeluhkan Allah kepada masyarakat. Allah takdirkan saya begini. Apa faedahnya dia keluhkan di situ? Apakah ada yang kemudian kirim uang sama dia minta rekeningnya supaya membantu dia? Tidak ada juga. Kalau dia ingin curhat, pilih orang yang terbaik. Pilih orang yang nasih, yang memang ingin beri nasihat, datang kepada dia, sampaikan supaya dapat nasihat. Adapun curhat di media sosial, curhat di status WhatsApp, begitu dia rubah statusnya, orang semua kirim. Ada apa Ada apa Ada apa? Orang pada akhirnya privasi dia bongkar. Hati-hati ibu-ibu yang suka rubah-rubah status ibu-ibu ini.
Jangan kalau ada masalah dengan di rumah tangga dengan keluarga, usahakan jangan sampai orang lain tahu. Jangan malah disebarkan di media sosial. Kemudian di antaranya hati-hati, jangan membuat akun palsu. Tidak boleh membuat akun palsu. Buat akun palsu itu hukumnya haram. Dia telah berdosa dan dia menipu orang lain. Buat akun palsu, kemudian fotonya dibuat, kemudian umurnya dirubah dan macam-macamnya. Atau cowok bikin akun cewek, cewek bikin akun cowok, bikin akun seakan-akan dia ustadz padahal bahlul. Menipu orang. Ini tidak boleh dusta. Ini tidak boleh, hukumnya dusta. Dan sebagian orang tatkala sudah bikin akun palsu seakan-akan halal baginya untuk membuat apa saja, kayak akun palsu. Mau bicara ini, mau bicara bohong ini, mau nami, mau gibah, mau namimah, terserah. Minta akun palsu. Tidak merubah hakikat. Tetap saja Anda yang menulis, Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati-hati ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda sudah masuk di media sosial, di Facebook atau Twitter, ya. Jangan juga habiskan waktu Anda untuk melihat akun-akun orang, ya. Anda tidak akan luput dari hal yang haram, melihat hal yang haram. Karena kita tidak tahu lihat akun orang-orang ini taruh apa di wallnya. Taruh gambar ini, taruh gambar anu, taruh macam-macam, taruh istrinya yang sedang terbuka auratnya, taruh cewek-cewek, taruh macam-macam. Akhirnya kita sibuk melihat wall orang lain, ya. Akhirnya aurat orang terlihat bagi kita. Kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Kalau aib orang lain tidak kita lihat, Anda bersyukur kepada Allah. Tidak melihat aib orang lain. Hati lebih selamat. Hati lebih bahagia tidak tahu aib orang lain. Makanya kalau ada orang datang sama kita, tahu enggak si fulana? Sudah enggak usah cerita. Hati lebih tentram. Ada ikhwan datang kepada kita, Ustaz, kalau saya sering dengar gitu ada masalah harus saya selesaikan. Sebenarnya saya tidak mau dengar, tapi terkadang harus saya dengar. Hati ini jadi gelisah akhirnya. Ada yang lapor, Ustaz ada gini-gini gimana masalahnya? Jadi pusing lagi. Seandainya saya tidak tahu, saya lebih tentram, saya lebih bahagia. Lebih konsen belajar, lebih konsen baca Quran, lebih konsen sama keluarga, anak-anak. Maka sebisa mungkin Anda tidak mendengar aib orang lain, lakukan. Itu lebih bersih dari bagi hati Anda. Nah, jangan lagi Anda cari-cari aib orang. Masuk ke akun-akun orang kemudian lihat-lihat aibnya. Oh begini aja, oh begini, oh masih jangan. Kecuali ada maslahat yang sangat luar biasa. Itu kawan ingin Anda nasihati, mungkin. Hanya sekedar ingin tahu, hanya sekedar ingin melacak, hanya jangan. Ya. Taib. Ada pada berikutnya, dan ini khusus bagi yang ber-WA, ya. Di antaranya, kalau Anda WA orang, ini penting, saya juga merasa terganggu, ya. Kalau ada orang WA ke saya, ini khusus saya. Kalau antum WA ke saya, dan saya tidak mau di WA sama antum. Kalaupun antum ternyata bisa tahu nomor WA saya, meskipun saya sembunyikan, ya. Kalau antum WA ada keperluan, langsung bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya fulan ada begini. Langsung. Sebagian orang Assalamualaikum. Tok. Ustaz, Waalaikumsalam. Enggak langsung pada intinya, ini mengganggu saya. Ya. Maka saya bilang di antara adab biar antum tidak mengambil waktu orang lain, kalau antum tulis WA sama orang ada keperluan, langsung Assalamualaikum warahmatullahi beserta dengan apa? Isinya, ya. Saya saja WA Ustaz, kalau Ustaz ya dia lagi off, misalnya saya WA Ustaz Syafiq misalnya. Saya tahu dia sibuk banget, jarang-jarang dia online, ya. Ya, jarang-jarang dia online karena saking sibuknya. Kemarin saya WA beliau ternyata lagi di Merauke. Kemudian saya lagi WA, Ustaz sebentar saya mau naik pesawat ke Manado. Dia lagi, Ustaz saya mau ke Ternate. Ustaz pindah-pindah ya, gimana maka saya tidak ingin ambil waktu, jangan Assalamualaikum Ustaz, gimana kabarnya? Lagi di mana? Kelamaan Ustaz baca lagi mana? Langsung saya kirim surat pesan suara, Ustaz gini. Begitu dia dengar dia tahu maksud saya. Kita tidak ingin mengambil waktu orang maksud saya. Tapi kalau kawan sendiri enggak apa-apa lah, Kak, basa-basi. Maksud saya, ada orang yang tidak ingin waktunya terbuang-buang, hanya cuma Assalamualaikum terus enggak ada apa-apanya. Maka saya bilang di antara adab kalau Anda berhubungan dengan orang yang Anda tahu dia sibuk, jangan habisin waktunya tulis Assalamualaikum sekaligus apa? Tujuan Anda. Paham tidak?
Tapi kalau sama istri, sayang gimana? Nggak apa-apa, lagi di mana? Sama istri nggak ada masalah. Ya, tapi kalau sama orang yang Anda tahu dia waktunya penting, maka jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Jadi kesempatan dia melihat WA kita, dia langsung tahu maksud dan tujuan dari isi WA dari kita. Maka assalamualaikum langsung isinya. Tapi permasalahan berikutnya, Ustaz, kalau ada orang beri salam kepada kita, apakah harus kita jawab? Orang beri salam lewat WA, assalamualaikum, atau lewat WhatsApp, atau lewat SMS, atau lewat Facebook, assalamualaikum. Kalau Anda tidak buka, ya berarti tidak perlu jawab. Tapi kalau terbuka, apakah harus dijawab? Makanya ada khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya ulama mengatakan, kalau salam tersebut berupa tulisan, cukup menjawab dengan lisan. Cukup menjawab dengan waalaikumsalam meskipun tidak nulis. Meskipun tidak sampai suara kita kepada dia, tetapi kita telah mendoakannya, kita telah menjawab dengan kebaikan. Sebagaimana dia mendoakan kita, kita mendoakan dia. Bahkan kita doakan dengan apa? Lisan. Ini pendapat dipilih oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu taala. Meskipun semua sepakat yang lebih afdal adalah dengan menulis juga. Ya. Dan lebih hati-hati kalau Anda bisa jawab dengan tulisan, jawab dengan tulisan. Karena Allah berfirman, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Kalau kalian diberi salam dengan suatu salam, maka balaslah dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Dan ayat ini umum kata sebagian ulama, mencakup tulisan, mencakup lisan, mencakup tata cara. Sampai Syekh Utsaimin mengatakan kalau ada orang memberi salam kepada Anda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan langsung dengan senyuman, maka Anda juga berusaha jawab dengan apa? Senyuman. Kalau ada orang misalnya beri salam dengan menjulurkan tangannya, Anda juga menjulurkan tangannya supaya Anda bisa menjawab sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dan berdasarkan keumuman ayat ini, maka kalau ada orang memberi salam dengan tulisan assalamualaikum, maka kita jawab juga dengan tulisan. Kecuali kalau ada kemudaratan. Kita tahu orang ini mengganggu, ya sudah enggak usah dijawab. Kita jawab dengan lisan aja. Waalaikumsalam, tapi enggak usah dijawab. Orang ini mengganggu. Orang ini mengganggu privasi saya. Ini laki-laki mengganggu saya, ini perempuan mengganggu saya. Ini laki-laki kejar-kejar saya, ini janda kejar-kejar saya. Ya sudah, blokir. Kita jawab dengan lisan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham? Di antara hukum menjawab salam. Kemudian juga tatkala kita di grup, ingat kita satu grup, dalam grup kita 200 orang. Kalau kita posting sesuatu akan dibaca oleh 200 orang, paling tidak banyak yang baca. Kita akan mengambil waktunya. Mengambil waktu mereka. Maka tatkala kita ingin men-share sesuatu, mikir, pantaskah yang saya share ini mengambil waktu teman-teman saya 200 orang? Ternyata hanya lelucon yang tidak bermanfaat misalnya. Ternyata berita yang hoax misalnya. Dia akan buka, dia paling tidak dia ngambil waktu 1 menit, 2 menit, kita ngabisin waktu orang, tidak bermanfaat. Maka sebelum kita share, kita pikir ini penting atau tidak? Apakah berhak untuk mengambil waktu teman-temanku? Kalau tidak perlu jangan di-share. Tidak semua yang ada di benak kita share. Tidak ada semua di benak kita share. Tidak ada semua yang sampai kepada kita share. Jangan latah. Ya. Jangan latah. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang dikatakan pendusta kalau dia menyampaikan seluruh yang dia dengar. Maka sama, cukuplah seorang dikatakan pendusta kalau dia men-share semua yang dia dapat. Tidak semua yang kita dapat kita share. Kalau ada share, ada berita datang kepada kita, pertama kita cek benar atau tidak. Datang dari jalan yang terpercaya atau tidak. Ya, sekarang berita ngawur-ngawur, banyak ngawurnya. Apakah sumber-sumber berita orang-orang penulis berita tersebut sikoh, ente kenal, rajin sholat di masjid, jujur? Anda kan nggak tahu. Mau berita tentang Saudi, mau berita tentang Amerika, mau berita tentang Indonesia, mau berita tentang pemerintah, mau berita tentang ustadz, belum tentu benar. Belum tentu benar. Kalau Anda mengenal yang bawa berita, maka Anda silakan. Tapi kalau enggak, hati-hati. Pertama, sebelum Anda men-share berita, pertama cek beritanya benar atau tidak. Kalau ternyata sudah benar, yang kedua manfaat atau tidak, maslahat atau tidak. Tidak semua yang benar kita sebarin. Kalau ternyata tidak bermanfaat, jangan disebarin. Tidak usah. Ngabisin waktu saudara-saudara kita. Ya. Baik, yang berikutnya, kalau Anda men-share berita, link, langsung tulis judulnya. Jangan linknya doang, orang jadi penasaran. Wah, begini aja ngabisin kuota. Anda mengambil harta orang lain. Kuota orang lain habis padahal hal yang tidak bermanfaat.
Maka kalau Anda nge-share link, langsung judulnya. Ini berita tentang ini loh, celek langsung linknya. Jangan bikin orang penasaran. Sebagian orang kirim ke saya tanpa ada judul, ini apa, saya jadi penasaran. Buka ternyata nggak bermanfaat ya. Nggak bermanfaat. Atau berita yang sudah terulang ternyata sudah kita baca sebelumnya, ngabisin kuota kita aja. Kemudian juga tatkala kita di grup ingin beri faedah, jangan terus-terusan kirim faedah. Hanya kopas pagi kirim faedah, siang kirim faedah, sore kirim faedah, kirim. Jangan. Itu seminggu sekali kirim faedah. Pilih faedah yang terbaik kirim agar dibaca oleh saudara-saudara kita. Tidak semua yang sampai kepada kita kemudian kita harus beritahukan kepada orang lain. Ya. Kita dalam grup, kita misalnya seorang wanita yang sangat perhatian, misalnya dengan kecantikan. Ada berita sampai kepada kita, menurut kita sangat penting. Mungkin bagi orang lain tidak penting. Ternyata ini ada obat supaya bisa menurunkan berat badan. Terus kita kirim ke grup, padahal yang grup semua kurus-kurus. Cuma kita sendiri yang gemuk. Ya ngapain kita sebarkan di grup? Kalau ternyata di grup yang gemuk cuma 2 orang, kirim aja japri kepada 2 orang itu. Ngapain kirim ke grup? Kita tahu orang grup kurus-kurus semuanya. Maksud saya tidak semua yang menurut kita penting, itu juga penting bagi orang lain. Harus kita pikirkan, penting nggak bagi orang lain? Tidak semua penting yang bagi kita, penting bagi orang lain. Kemudian juga kalau ngirim berita, ngirim waktu-waktu yang tepat. Jangan ngirim share jam 2 malam. Ngapain share berita jam 2 malam? Biar orang tahu Anda lagi sholat malam. Ini waktu lagi mereka mungkin lagi orang ada apa sih bunyi? Ternyata enggak ada apa-apa. Mungkin dia lagi tidur, ting ting, dia lupa matikan HP-nya. Jam 2 malam ada berita apa? Ternyata share yang tidak bermanfaat. Maka pilih waktu yang tepat. Kira-kira orang biasa pegang HP jam berapa? Mungkin pagi-pagi, mungkin sore-sore, mungkin sebelum tidur, tidak apa-apa. Kemudian, kalau Anda ternyata dalam grup akhwat, hati-hati. Misalnya Anda punya grup 20 orang, semua teman-teman lama, teman-teman sekolah dulu yang mungkin saling tukar-tukaran foto di grup. Hati-hati, jangan dilihat sama suami. Jangan dilihat oleh suami, nggak boleh. Ya. Berita apa, Ma? Nggak usah tahu. Ini khusus buat akhwat, nggak boleh. Ya, karena jangan sampai kita memperlihatkan teman-teman kita yang cantik-cantik sama suami kita. Ya. Siapa tahu suami kita tertarik kan repot nanti. Nggak boleh. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, la tubashirul mar'atul mar'ata fatan'atuha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha. Janganlah seorang wanita bertemu dengan wanita lain, kemudian dia pulang ketemu suaminya, dia ceritain, Mas tadi saya ketemu perempuan gini. Seakan-akan sang suami lihat langsung wanita tersebut. Ini tidak boleh oleh Nabi SAW. Nanti buat suaminya penasaran. Tadi perempuan Masya Allah, mas, mancungnya luar biasa, putihnya luar biasa. Siapa? Suaminya penasaran. Wong diceritakan saja nggak boleh, apalagi lihat langsung. Diceritain saja nggak boleh, apalagi lihat langsung. Nggak boleh. Ini amanah, dan belum tentu wanita ya teman kita tersebut ridho dilihat sama suami anti, belum tentu. Maka kalau sudah dalam grup amanah, jangan kita sebarkan foto-foto yang dalam grup tersebut, tidak boleh. Taib. Terakhir saya tutup kajian ini dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang adalah meninggalkan yang bukan urusannya. Kalau Anda ingin tahu Islam Anda elok atau tidak, Islam Anda indah atau tidak, maka Anda dijauhkan oleh Allah dari hal-hal yang bukan urusan Anda. Sekarang ini musim banyak orang ingin tahu urusan orang lain yang bukan urusannya. Nimbrung pada perkara-perkara yang bukan spesialisnya, bukan hal yang perlu dia untuk ketahui, ya. Karena orang pengen tahunya tinggi, namun hal-hal yang tidak bermanfaat. Sehingga tatkala dia tersibukkan hal tidak bermanfaat, sibukkan dengan medsos, berita-berita yang begitu banyak, tidak ada henti-hentinya, ya, akhirnya dia lalai dari hal yang bermanfaat. Lalai dari bersilaturahmi, lalai dari baca Quran, kurang salat malamnya, kurang salat sunnahnya, kurang baca Qurannya, ya. Dan akhirnya dia terlalaikan dari hal-hal yang bermanfaat. Maka hati-hati, selalu ingat hadis ini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang meninggalkan yang bukan urusannya. Jadi kalau ada sesuatu, saya perlu tahu, kalau perlu tahu ya sudah left. Enggak perlu tahu ya sudah enggak usah tahu. Ngapain mencari tahu sesuatu yang belum tentu manfaat bagi kita.